Shalom. Sebelum kita mulai persekutuan kita, mari kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersaat teduh. Kita bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Meskipun saat ini kita beribadah secara online, tapi kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah bersama. Kita mau membawa setiap kerinduan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita pujikan satu hal yang kurindu. Di belata
kita katakan, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. For your name is great and worthy to be praised. For your name is great and worthy to be praised. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan hari demi hari. Tuhan, sebentar kami mau memulai persekutuan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami. Tuhan yang boleh melayakan setiap kami Tuhan. Tuhan yang mengkoreksi setiap hati kami. Kiranya kami boleh memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan yang boleh memimpin persekutuan kami hari ini dari awal, pertengahan, sampai akhir Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan buat kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mungkin saat ini ada permasalahan yang kita miliki. Kita sedang bergumul, sedang bingung untuk menghadapi masalah yang kita punya. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Ia yang selalu menguatkan dan menolong kita. Kita percaya bahwa bersama Tuhan, kita dimampukan untuk melewati semuanya. Kita mau menaikkan doa syafaat kita hari ini. Namun sebelumnya kita pujikan bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan
ada bersama kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang berindah, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang berindah, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, jikalau kami hari ini boleh beribadah, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, buat setiap teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan yang boleh menolong mereka melalui setiap makanan, bahkan obat-obatan yang mereka pakai Tuhan. Biarlah semuanya boleh membantu proses penyembuhan mereka. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang bergumul Tuhan, sedang menghadapi permasalahan yang berat. Kami mungkin tidak tahu Tuhan apa yang saat ini mereka alami, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan menolong mereka untuk boleh menyelesaikan permasalahan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan buat pengurus komisi remaja yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap mereka, menolong mereka di dalam melayani Tuhan. Kiranya Tuhan, mereka boleh memiliki kesehatan yang baik, boleh bekerja sama dengan baik untuk melayani Tuhan di tempat ini. Kami juga mau berdoa buat studi kami Tuhan, baik yang SMP, SMA, bahkan kuliah. Kiranya Tuhan yang boleh menolong melalui setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan.
Biarlah nama Tuhan yang boleh dipermuliakan. Begitu juga Tuhan teman-teman kami yang mungkin saat ini bekerja. Kiranya apapun yang mereka lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami mau menyerahkan setiap permasalahan yang saat ini negara kami hadapi Tuhan. Bahkan pandemi COVID Tuhan yang masih kami alami sampai saat ini, kiranya Tuhan yang boleh menolong kami. Tuhan yang boleh menolong supaya semuanya segera berlalu Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati setiap tenaga medis yang ada. Bahkan usaha-usaha Tuhan untuk mengembangkan obat, bahkan vaksin Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong supaya semuanya boleh cepat terselesaikan dengan baik. Tuhan boleh memulihkan keadaan negara kami, bahkan negara-negara lain yang saat ini sedang menghadapi masalah yang sama. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang akan menjawab seturut dengan waktu dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa dan memberikan kita hidup yang baru. Saat ini kita mau berkomitmen. Kita mau hidup buat Tuhan. Meskipun dunia berusaha menjauhkan kita dari Tuhan, tapi kita mau menjaga hidup kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan, Ku hidup bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu,
Walau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kepada hambanya saya persilahkan. Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada saat ini kita boleh bersama-sama kembali untuk bersekutu. Dan kita juga masih diberikan kesempatan untuk kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, mari kita satukan hati untuk kita berdoa meminta tolong kepada Tuhan. Supaya firman yang boleh kita dengar dari waktu ke waktu membawa kita menjadi anak muda yang benar-benar memiliki hidup yang baik, yang berkenan dan berkualitas di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat mengucap syukur karena Engkau mengasihi kami dengan begitu sempurna dan luar biasa. Kami berdoa secara khususnya untuk kami saat ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah segala keterbatasan kami. Kiranya hati pikiran kami boleh selalu diproses untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan saat ini kita boleh kembali bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, ada satu hal yang di masa-masa remaja ini selalu menjadi sesuatu yang problem bagi anak-anak muda. Menjadi tantangan, menjadi sesuatu yang kadang susah untuk dihindari anak-anak muda. Salah satu contoh atau tantangan terbesar kehidupan anak muda adalah pergaulan bebas. Yang kita ingin bahas pada saat ini, satu hal yang menjadi keprihatinan bagi kita semua, yaitu tentang seks bebas atau hubungan di luar nikah. Kalau kita lihat, kita baca, kita dengar dari media sosial, baik itu radio, televisi, koran, dan lain sebagainya, seks bebas ini benar-benar marak di kehidupan anak-anak muda. Tidak melihat batasan usia mereka, bahkan anak SD pun sudah melakukan hubungan seks bebas. Dan teman-teman, survei terbaru 33% remaja usia 8-20 tahun telah melakukan hubungan seksual atau hubungan di luar nikah. Masalah ini tidak hanya terjadi di kehidupan orang luar, tapi masalah ini bisa terjadi di kehidupan anak-anak, pemuda, remaja yang juga sudah memiliki iman kepada Tuhan. Teman-teman,
Saya tidak tahu apakah kalian sudah pernah melakukannya atau kalian belum pernah melakukannya. Tapi malam hari ini kita senantiasa mau benar-benar merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang menjaga kekudusan, di mana sebagai pemuda remaja, anak-anak Tuhan, anak-anak orang tua kita, generasi bangsa dan negara kita satu punya tugas yang sangat penting, tugas yang sangat benar-benar perlu kita perhatikan, yaitu menjaga kekudusan, menjaga masa muda kita supaya tidak jatuh di dalam cobaan hubungan seksual atau hubungan di luar nikah. Karena berbicara masalah seksual sekarang bukan seperti dahulu yang dianggap tabu. Sekarang sudah seperti sesuatu yang wajar. Berciuman, berpegangan tangan, berpelukan, bahkan juga melakukan interaksi badan yang lainnya. Itu sesuatu yang bukan dianggap tabu lagi, tapi sesuatu yang sudah, kalau kamu gak lakukan itu, kamu gak gaul. Kalau kamu gak lakukan itu, kamu cupu. Kalau kamu gak lakukan itu, berarti kamu cemen. Kamu orang yang tidak memiliki pergaulan yang seperti anak-anak muda zaman sekarang. Ingat teman-teman bahwa masa muda kita, kalau kita tidak jaga dengan baik, akan menghancurkan diri kita. Dan sebagai orang yang sudah hidup dan tinggal di dalam Tuhan, mari kita menjaga yang namanya kekudusan. Bahkan firman Tuhan pun katakan kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Sekali lagi, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi kita benar-benar dikatakan anak muda yang bersih, yang kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, ketika kita benar-benar menjalani masa muda kita dengan hidup takut akan Tuhan, menjaganya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan di 10 hukum Taurat, di situ dikatakan salah satu hukum yang harus dipatuhi, jangan berzina. Nah teman-teman, perlu kita ketahui bahwa berzinah itu bukan hanya ketika kita melakukan hubungan badan. Ketika mata memandang dan mengingini, itu dinamakan sudah berzinah. Dari mana timbul perasaan seksual? Itu dari mata. Untuk itu, kita harus selalu memiliki pandangan yang positif. Pandangan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan memandang dengan pandangan yang negatif. Karena dari pandangan yang negatif akan muncul pikiran-pikiran yang tidak baik. Tidak hanya bagi seorang pasangan kekasih. Bagi mereka yang belum berpasangan pun itu hal yang perlu diperhatikan. Dan bagi seseorang yang sudah memiliki pasangan, sudah punya kekasih, sudah punya pacar, ini hal yang sangat perlu diperhatikan. Menjaga kekudusan, menjaga di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Kalau kita tidak bisa menjaga pergaulan, kalau kita tidak bisa menjaga hubungan, itu kita sudah rusak nantinya. Teman-teman, di dalam bahasa Indonesia masa kini, terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ayat ini diterjemahkan, orang muda dapat menjaga hidupnya tak bercela kalau ia hidup menurut perintah-Mu. Jadi orang muda itu benar-benar bisa menjaga kekudusan ketika dia benar-benar hidup menuruti firman Tuhan. Jadi dia tidak akan mudah digoyahkan kalau dia benar-benar memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan.
Nah teman-teman, perlu kita ketahui, ketika kita tidak bisa menjaga diri kita dengan baik, bahaya seksual itu apa sih? Bahaya kita tidak menjaga kekudusan itu apa sih? Satu, perlu kita ketahui itu mendukakan hati Tuhan. Yang kedua, secara psikologis, seks memberikan dampak hilangnya harga diri, merusak harga diri, merusak masa depan. Jadi ketika orang yang sudah pernah melakukan hubungan seksual, yang pertama itu mendukakan hati Tuhan. Yang kedua, secara psikologi, dia itu akan merasa bahwa dia sudah seperti sampah. Dan secara tidak langsung itu merusak mental dan merusak gambar diri di dalam kehidupannya. Yang seharusnya dia bisa menjadi pribadi yang baik. Tapi karena dia tidak bisa menjaga diri dan menjaga kekudusan, masa depannya rusak, gambar dirinya rusak, mentalnya rusak. Untung-untung kalau tidak bunuh diri. Kalau bunuh diri, nah itu yang lebih berbahaya. Sebelum semuanya terjadi, kita harus punya tameng, yaitu hidup benar-benar mematuhi perintah firman Tuhan. Ibaratnya seperti ini teman-teman. Bayangkan teman-teman ini seorang prajurit. Ketika teman-teman diutus untuk berperang, ada satu alat yang harus kalian persiapkan, yaitu tameng. Supaya apa? Ketika ada serangan dari musuh, tameng itu bisa menutupi badan teman-teman sebagai seorang prajurit supaya tidak terkena panahan mungkin atau serangan dari musuh. Ibaratkan saja tameng itu Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Ketika teman-teman mendapat serangan, godaan, teman-teman itu sudah punya tameng, yaitu kebenaran firman Tuhan. Jadi bisa menjaga diri teman-teman dengan baik, tidak mudah terpengaruh. Karena memang pergaulan bisa membuat kita terpengaruh dengan komunitas itu. Kalau kita tidak ikut mereka, kita dibilang tidak gaul, kita tidak punya teman dan lain sebagainya. Nah kalau kita tidak mempunyai perlindungan yang kuat di dalam Tuhan, kita akan dengan mudahnya, dengan gampangnya. Karena hubungan seksual itu benar-benar sesuatu yang sudah tidak tabu lagi, bahkan bisa dilakukan di mana saja. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan melalui renungan kita pada saat ini. Yang pertama, kita harus menjaga kekudusan, menjaga diri dengan baik. Nah, sebelum kita masuk di dalam pernikahan, hendaklah kita menjaga kekudusan, memberikan yang terbaik untuk pasangan kita ke depannya. Menjaga diri, menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Yang kedua, mungkin hari ini teman-teman ada yang sudah pernah melakukan hubungan tersebut, teman-teman masih malu, teman-teman masih tidak berani untuk mengungkapkan. Coba buka hati teman-teman, bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, kita harus melakukan pemberesan. Bagi setiap teman-teman, tidak perlu angkat tangan, tapi jika memang teman-teman sudah pernah melakukan hal tersebut, bisa minta tolong hamba Tuhan atau kakak pembina atau siapapun rohaniawan itu untuk menolong teman-teman membereskan dosa tersebut. Karena jika tidak dibereskan itu akan menjadi belenggu, akan menjadi sesuatu yang merusakkan mental kalian. Saya tidak tahu siapa saja yang sudah pernah melakukannya, tapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita boleh ditegur untuk mengalami pemberesan. Mungkin hari ini orang tua kalian belum tahu. Mungkin hari ini teman-teman kalian belum tahu. Hamba Tuhan kalian belum tahu. Kakak pembina kalian belum tahu. Orang-orang terdekat belum tahu. Kalian masih menyimpannya rapat-rapat. Sebusuk-busuknya bangkai disimpan pasti akan ketahuan.
Nah, teman-teman, kita mau belajar bahwa yang gak beres itu kita mau buang. Perlu dibereskan supaya kalian itu memperoleh sukacita dan damai sejahtera. Kalian tidak merasa tertuduh, kalian tidak merasa terpuruk, kalian tidak merasa terhakimi. Itu kalian harus melakukan pemberesan. Untuk itu, bagi setiap kita, siapa saja yang sudah pernah lakukan hal ini, kalian bisa bertobat, bisa temui hamba Tuhan atau siapapun untuk melakukan pemberesan. Bagi yang belum, bukan berarti silakan dicoba, tapi bagi yang belum, ingat kalian harus tetap berjuang untuk menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Jadi sikap kita di lingkungan umum itu tidak menjamin bahwa kita benar-benar bersih di hadapan Tuhan dan manusia. Kalau ternyata kita sudah pernah melakukan hal yang tidak beres dan belum dibereskan. Kiranya ini membawa kita kepada satu pengertian dan pemahaman bahwa sebagai generasi muda, generasi gereja, saya itu harus benar-benar hidup takut akan Tuhan. Menjaga kekudusan dan menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Engkau yang menolong kami. Pada kesempatan saat ini, secara khusus kami mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin telah jatuh di dalam dosa seksual. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjamah setiap mereka yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya mereka boleh mengalami pemulihan. Kiranya mereka boleh mengalami pemberesan. Kiranya kehidupan mereka boleh dimenangkan kembali dan mereka boleh hidup di dalam perkenanan-Mu. Kami berdoa bagi setiap kami generasi muda yang ada di gereja Kristus, Gereja Kristen GKA Abdial Anugerah Tulungagung di tempat ini. Tuhan yang menolong dan memberkati, semuanya boleh Engkau sertai di dalam masa muda kami. Bahkan ya Tuhan, pekerjaan dan pendidikan yang ada yang saat ini dijalani oleh setiap anak-anak-Mu, Tuhan yang menolong setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk Komisi Pemuda Remaja yang ada, pengurus, pembina, bahkan setiap kami yang tergabung di dalamnya. Bahkan gereja kami, Tuhan jagai dan sertai. Terima kasih Tuhan, kami akhiri persekutuan kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara-saudara sekalian. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang terus setia mengikuti ibadah secara live streaming di channel GKA Anugerah Tulungagung. Kiranya Tuhan memberkati dalam peribadatan saudara. Saya akan menginformasikan beberapa informasi penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, untuk seluruh kegiatan ibadah remaja dan pemuda sementara waktu ini ditiadakan dan nanti menunggu informasi lebih lanjut dari majelis gereja. Dan yang kedua, saya menginformasikan gereja kita telah melakukan ibadah umum pada hari Minggu. Bagi teman-teman yang rindu ingin tergabung dalam ibadah ini, mari kita bersama-sama di dalam kebaktian umum pada hari Minggu pukul 7 pagi bertempat di gereja dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan yang ketiga, bagi teman-teman yang rindu ingin didoakan maupun yang ingin sharing secara pribadi, teman-teman bisa menghubungi nomor pembina yang sudah tertera di layar saudara.
Kiranya teman-teman boleh bertumbuh melalui sharing ini dan boleh mendekat kepada Tuhan. Demikian informasi yang dapat saya bagikan. Kiranya boleh menjadi perhatian bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Solideo Gloria.